Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat datang lagi. Berjumpa lagi dengan kami di ibadah online GB Lamtera pada pagi hari ini. Kami percaya kuasanya tetap nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, amin. Amin. Saat ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau memujinya, kita mau menyembahnya dengan segenap hati kita, jiwa dan tubuh roh kita. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu.
Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, dipuji dan disembah Tuhan. Kau Allah yang teragung Tuhan, termulia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan, kami ada di dalam hadirat-Mu. Tidak di tempat lain Tuhan, tapi kami mau menikmati hadirat dan kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu nyata dalam setiap kami Tuhan, dalam setiap rumah-rumah ya Tuhan, yang sedang mengadakan ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, yang menjamah mereka Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan kehidupan mereka Tuhan, dan melegakan setiap hati yang berbeban berat Tuhan. Mari Yesus Tuhan, saat ini kami memberikan yang terbaik, pujian dan penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau memuji Dia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri yang mungkin saat ini masih tidur atau duduk ya. Kita bangkit berdiri karena kita mau menghormati Tuhan dan memuji dengan lebih sukacita lagi. Amin. Sebab telah tiba saatnya kita mau memberitakan kebaikannya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuatan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuatan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah, haleluya. Duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Percaya ini tiba saatnya kita memberitakan kebaikan bagi semua orang. Amin. Sebab kami mau melayani dan mengasihi-Mu Tuhan, sampai ya Tuhan kami menerima mahkota kehidupan
dalam kehidupan kami Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini kami Tuhan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Sebentar hamba-Mu akan sampaikan firman-Mu buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Maka urapi hamba-Mu dengan roh hikmat dan roh wahyu, roh pengertian. Dan urapan yang sama Tuhan akan berikan kepada seluruh jemaat-Mu, semua siapa saja yang mendengarkan Tuhan, supaya firman ini boleh didengar dan tertancap atau terpaku di setiap hati kita masing-masing dan bertumbuh dan berbuah, dan hidupnya boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Kau hadir Allah Roh Kudus di tengah-tengah pewartaan firman Tuhan ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur ya di saat pandemi ini kita masih bisa diberi kesehatan, kita masih bisa beribadah walaupun dengan keterbatasan, tapi kita mengucap syukur kalau kita masih diberi kesehatan. Nah, hari ini firman Tuhan saya beri judul yaitu Pewarta Kabar Baik di Era Digital. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pewarta kabar baik ya, saya ambil dari Matius 24 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, barulah tiba kesudahan. Nah, pada saat itu saudaraku, ya untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia atau sampai ke ujung-ujung bumi ini memerlukan waktu yang cukup lama karena keterbatasan pada saat itu. Tetapi di zaman sekarang ini sangat mudah untuk menyampaikan kabar baik. Di zaman yang sekarang serba modern ya, serba canggih, ya sekarang sudah ada internet ya, untuk mewartakan kabar baik ini sangat mudah sekali, bisa melalui online, bisa melalui media sosial. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi orang-orang percaya tentunya terlibat dari pemberitaan Injil ini. Nah, berita kabar baik apa yang kita sampaikan? Yang pertama adalah berita yang berisi tentang kerajaan Allah. Matius 4 ayat 23 berkata demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Inilah pelayanan Tuhan Yesus selama di muka bumi 3,5 tahun. Tuhan Yesus juga berkeliling ya, Alkitab mengatakan di seluruh Galilea ya. Dia masuk ke rumah ibadat satu dan yang lain dia memberitakan Injil kerajaan surga. Bahkan Alkitab juga mengatakan Tuhan masuk ke kota-kota, ke desa-desa untuk memberitakan Injil kerajaan surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memberitakan Injil kerajaan surga disertai dengan mujizat ya. Ketika Yesus memberitakan kerajaan surga, ketika ada orang sakit disembuhkan, orang lumpuh ya berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati bisa dibangkitkan. Tuhan sengaja membuat mujizat, bukan berarti Tuhan untuk memamerkan kedahsyatannya Tuhan. Tidak saudaraku, ini Tuhan untuk membuat mujizat supaya banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Supaya banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Sehingga
banyak orang yang berkerumun sehingga Yesus mulai memberitakan Injil. Nah, itulah tujuan dari Tuhan Yesus. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya pemberitaan firman Tuhan ini ya sampai sekarang saudaraku. Ya, sekarang Tuhan Yesus sudah ada di surga ya. Tentunya siapa yang memberitakan firman Tuhan ini? Tentunya orang-orang percaya. Orang-orang percaya harus memberitakan kabar baik, berita kerajaan sorga. Nah, apa kerajaan sorga itu saudaraku ya? Matius 13 ayat 44 berkata demikian. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ini satu perumpamaan yang indah sekali tentang hal kerajaan surga. Jadi Alkitab menceritakan tentang hal kerajaan surga. Ya. Jadi ada seorang yang pergi ke ladang, lalu orang itu menemukan harta terpendam atau katakanlah harta karun. Dan harta terpendam ini nilainya tak terhingga saudaraku ya. Nilainya tak terhingga, harta di ladang ini memiliki nilai yang tak terhingga ya. Dan orang ini yang menemukan sangat sukacita sekali, senang sekali, sehingga orang ini pulang ke rumah menjual semua hartanya hanya satu untuk memberi ladang itu dengan tujuan supaya harta yang terpendam ini bisa dia miliki. Nah, inilah satu perumpamaan tentang kerajaan surga ya. Kerajaan surga seumpama ya seperti harta yang terpendam. Ketika seseorang menemukan Tuhan Yesus, dia seperti menemukan harta yang terpendam di ladang saudaraku. Yesus adalah segalanya ya. Tidak pernah diduga oleh seseorang ya, ketika kita menemukan Tuhan berarti kita menemukan harta yang tak terhingga ya, tak terhingga nilainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, kita boleh memiliki harta di dunia ini ya. Entah kepandaian ya, kekayaan, kehormatan, tapi satu hari kelak apa yang kita miliki ini akan kita tinggalkan. Ya, kita tidak kekayaan kita tidak pernah berdampak di dalam sampai kekekalan. Tapi ketika kita memiliki Yesus, ini berdampak sampai di kekekalan. Ya, memiliki Yesus, menemukan Yesus seperti kita menemukan harta yang terpendam. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang ini yang lagi viral ya di media sosial ya, ada seseorang yang tadinya dia orang itu tidak mengenal Tuhan. Bahkan dia membenci Kristus, membenci Yesus. Tapi ketika dia menemukan Tuhan, ketika dia menemukan Yesus, ya, ketika dia menemukan Yesus, dia berubah saudaraku ya. Dia seperti menemukan harta yang terpendam, harta yang tidak terhingga nilainya. Sehingga dia rela ya meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Bahkan dia berani mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mengikuti Yesus. Yesus seperti harta yang terpendam, yang nilainya yang tidak terhingga. Itulah kerajaan surga saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memang berjanji dia akan kembali ke bumi ini ya, untuk supaya bersama dengan orang-orang percaya ya, bersama dengan Tuhan pada nantinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kabar baik ini harus didengar oleh semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mencapai ke sana? Ya, tentunya kita hanya percaya kepada Yesus ya. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, karena apa saudaraku? Hanya percaya kepada Yesus. Karena dulu manusia kan sudah berdosa zamannya Adam ya. Dan dosa itu memisahkan antara manusia dengan Allah. Di situ ada jurang yang dinamakan dosa ya. Dan dosa itulah yang memisahkan antara manusia dan Allah. Manusia berusaha berbuat baik untuk bagaimana bisa bertemu dengan Allah, bisa nantinya bisa masuk surga, tapi rupanya sia-sia. Ternyata keselamatan itu hanya kasih karunia, saudaraku. Yesuslah yang menjadi jembatan. Ya. Jadi
untuk mencapai ke dalam kerajaan surga kita harus melewati Yesus, salib Kristus, saudaraku. Nah, saudaraku, mengapa kita harus mencapai kerajaan Allah? Supaya memperoleh hidup yang kekal, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu mengasihi kita, ya. Allah itu mengasihi manusia, ya. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Jadi ada jaminan dan kepastian ketika kita percaya kepada Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua dilakukan itu karena Allah mengasihi manusia. Tuhan menginginkan ya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan tidak menginginkan satu jiwa pun binasa. Ya, Tuhan tidak menginginkan satu jiwa pun binasa. Maka Tuhan menetapkan sebuah misi penyelamatan dengan mengutus putranya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Itulah kasihnya Tuhan. Dia sampai mengutus putranya yang tunggal karena dia mengasihi manusia. Ya, manusia yang sudah berbuat dosa. Dari zamannya Adam sampai zamannya sekarang ini, semua dosa manusia sudah ditebus oleh darah Yesus karena kasihnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semuanya ini sebenarnya diberikan tugas untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Orang-orang percaya diberikan tugas ya untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tuhan sebenarnya punya rencana yang indah buat kita semuanya, meskipun sekarang ini banyak tantangan ya, keadaan sekarang ini tidak seperti dulu, keadaan semakin sulit ya, ekonomi, politik sedang mengalami kegoncangan, saudaraku, karena pandemi ini yang belum selesai. Kapan selesainya kita juga tidak pernah tahu ya. Dan ini menyebabkan kegoncangan ekonomi maupun politik. Tapi hidup kita ini tidak tergantung dari apa yang kita lihat. Hidup kita ini tergantung di dalam tangan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin kita ini menaruh kerinduan kepada jiwa-jiwa ya. Sekalipun ini di saat-saat yang sulit, tapi kita tetap fokus kepada jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang terhilang, itulah kerinduan Tuhan. Karena apa? Karena satu jiwa pun berharga di mata Tuhan. Ya, satu jiwa pun berharga di mata Tuhan. Saya akan tunjukkan ayatnya, saudaraku ya. Di Lukas 15 ayat yang ke-10. Lukas 15 ayat 10 berkata demikian. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Alkitab berkata kalau ada satu orang yang bertobat, maka malaikat di surga bersukacita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tidak menginginkan satu orang pun binasa. Ya, Tuhan ingin setiap orang bisa diselamatkan. Kalau satu jiwa pun bertobat, maka malaikat di surga bersukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai ajakan saya, aplikasi saya di poin yang pertama ini adalah mari kita beritakan kerajaan Allah. Ya. Sebagai orang-orang percaya kita memberitakan kerajaan Allah kepada siapa saja, ya, lingkungan kita ya. Karena apa? Karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa, saudaraku. Lalu yang kedua, berita kabar baik yang kita sampaikan. Apa berita kabar baik yang kita sampaikan? Yang kedua adalah berita yang dibutuhkan semua manusia. Berita yang dibutuhkan oleh semua manusia. Lukas 24 ayat 46 sampai 47 berkata demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa,
mulai dari Yerusalem. Wah, luar biasa ayat ini saudaraku ya. Jadi inilah bukti bahwa Yesus itu mengasihi manusia. Alkitab berkatakan ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, berita ini harus disampaikan kepada semua orang saudaraku, yang dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ini adalah bukti bahwa Yesus mengasihi manusia. Ya, dia mengasihi manusia, dia mau mati buat kita, menebus dosa kita saudaraku, dan berita ini harus disampaikan kepada semua manusia atau semua bangsa di muka bumi ini. Ya, kalau Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu menebus dosa dari Adam dan Hawa sampai sekarang ini. Nah, saudaraku, kalau Yesus seandainya tidak mati di kayu salib, maka tidak ada pengadilan, tidak ada perhitungan. Jadi semua manusia binasa. Artinya semua manusia akan meluncur ke neraka semuanya. Tetapi dengan Yesus mati di kayu salib, maka ada pengadilan, ya. Orang diadili menurut perbuatannya, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kasihnya Tuhan kepada manusia, sehingga sampai dia rela mati hanya satu untuk menebus dosa manusia. Dan tidak ada satu orang pun Tuhan menginginkan binasa. Itu sebabnya Alkitab berkata, kalau ada satu orang pun yang bertobat, maka malaikat di sorga bersorak-sorai. Saudaraku, Tuhan mengendaki setiap kita ini semuanya selamat. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di pandemi ini, di tengah-tengah pandemi ini tentunya ya, kebutuhan akan kasih kepada sesama kita ini tentunya akan meningkat, saudaraku ya. Karena di saat-saat yang susah ini, yang tidak seperti dulu lagi, kebutuhan akan kasih kepada sesama meningkat. Yesus mengasihi manusia, Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya dia mau mati buat kita semuanya. Nah, Tuhan sebenarnya memprioritaskan pertobatan seseorang. Ya. Di Indonesia ini sebenarnya ada di hatinya Tuhan, ya, karena Tuhan mencintai segala bangsa, ya, termasuk Indonesia. Indonesia ini ada di hatinya Tuhan. Ya. Indonesia ini sebenarnya yang memiliki ladang penginjilan yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Ya. Maka kita sebagai orang percaya tidak boleh terpaku kepada kota-kota besar saja. Ya. Kita harus melihat ya sampai ke pelosok-pelosok. Banyak suku-suku yang belum terjangkau di Indonesia ini. Di Indonesia ini banyak suku, saudaraku ya. Ada 1000 suku lebih di Indonesia ini yang harus mendengarkan Injil. Jadi orang-orang percaya ya harus terlibat untuk pewartaan kabar baik, untuk memberitakan Injil, saudaraku. Karena ini adalah pesan dari Tuhan Yesus, supaya setiap orang percaya harus menyampaikan kabar baik. Maka gereja harus bekerja sama, ya. Gereja berarti saudara dan saya, ya. Harus bekerja sama, ya, bahu membahu, bahkan menjangkau yang belum terjangkau, ya. Mengapa demikian? Karena program yang utamanya Tuhan Yesus adalah penginjilan. Nah, penginjilan ini adalah program utamanya. Yesus berkata sebelum naik ke surga kepada murid-muridnya, berkata demikian, jadikan semua bangsa itu muridku, ya, dan baptiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu pesan dari Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus tidak mengendaki satu orang pun binasa. Jadi saudaraku, semua orang harus mendengar Injil keselamatan. Inilah kerinduan Tuhan. Ya, inilah amanat agung Tuhan Yesus kepada kita, untuk setiap kita ini menjadi saksinya, saudaraku. Jadi saudaraku, gereja sebagai tubuh Kristus harus bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab atas amanat agung yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadi karena gereja apa? Karena gereja adalah alat untuk menginjil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengasihi manusia. Yesus cinta segala bangsa. Baik bangsa
ya yang berkulit putih, hitam, kuning, merah, Tuhan semuanya cinta. Itu sebabnya dia rela mati 2000 tahun yang lalu. Hanya untuk siapa? Untuk dosa manusia, supaya mereka beroleh selamat, ya, bagi yang percaya kepadanya. Itu bukti Yesus cinta segala bangsa. Karena kasihnya dia mati untuk menebus dosa agar semua manusia ini beroleh selamat. Itu bukti cintanya Tuhan kepada setiap kita, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ajakan saya di poin yang kedua ini, mari saudaraku sebagai orang percaya kita beritakan kabar baik ini ya kepada semua manusia yang membutuhkan, ya. Karena Tuhan tidak menginginkan satu jiwa pun binasa, saudaraku. Lalu poin yang ketiga adalah berita apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah berita yang dipercayakan kepada semua muridnya. Ya. Muridnya itu siapa? Kalau pada waktu itu tentunya muridnya Tuhan Yesus, ya, murid intinya adalah 12, ya. Tapi sekarang murid-muridnya kan sudah berada di sorga semuanya. Nah, siapa muridnya sekarang ini? Muridnya adalah orang percaya, gerejanya atau saudara dan saya. Nah, berita ini berita ini ya yang dipercayakan kepada setiap murid-muridnya, artinya berita ini dipercayakan kepada saudara dan saya. 1 Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu mengumpulkan murid-muridnya dan memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk murid-muridnya ini menjadi saksinya. Ya, menjadi saksinya. Ya. Artinya menjadi saksinya, menjadikan semua bangsa ini menjadikan murid Yesus. Ya. Ya, artinya di mana kita hidup, kita harus menjadi saksinya, ya, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan sekarang kita tahu murid-muridnya dan Yesus sudah ada di surga. Siapa yang menjadi saksinya sekarang? Yaitu saudara dan saya. Orang-orang percaya diperintahkan Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti kita adalah saksinya Tuhan. Nah, untuk itu kita membutuhkan Roh Kudus. Kalau tadi firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Rasul 1 pasal 8 mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku. Nah, kita butuh Roh Kudus, saudaraku. Kita butuh api Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka mempercayai Injil, agar segala pintu-pintu yang tertutup ini bisa terbukakan, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan itu adalah karya dari Roh Kudus, bukan kepandaian kita. Ya, kita bisa sekolah di teologi, saudaraku, ya, kita menjadi pandai, tapi itu tidak menjamin membuat, ya, kesaksian kita itu bisa membuat orang bertobat. Ya, tidak. Pertobatan itu sesungguhnya karya Roh Kudus. Kalau kita lihat pada zamannya murid-murid Tuhan Yesus, zamannya Petrus hanya memiliki latar belakang seorang nelayan. Tapi ketika dia berkhotbah, luar biasa banyak orang yang percaya dan bertobat. Ya, sebenarnya karya siapa? Karya Roh Kudus. Ya, dan Alkitab berkata semakin hari semakin bertambah-tambah orang yang bertobat. Maka kalau sekarang Tuhan percayakan kepada gerejanya, kepada kita, untuk menjadi saksinya, tentunya kita membutuhkan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus memberikan kita keberanian, memberikan kita hikmat, supaya bagaimana kita harus menyampaikan yang benar, supaya banyak orang yang bertobat. Kita hanya sebagai alat saja atau sebagai corong saja. Dan Roh Kuduslah yang membuat mereka bertobat. Ada satu kesaksian, ya, seseorang yang tidak percaya kepada Yesus, ya.
Maka ada hamba Tuhan yang mengajak mereka ke gereja, mereka tentunya tidak mau karena mereka bukan orang percaya. Tapi ketika hamba Tuhan itu mulai menyanyikan satu lagu dengan gitarnya ya. Sebenarnya lagu itu cukup sederhana sekali ya. Dia iringi, kemudian orang ini bisa menangis ya dan menjadi percaya gara-gara lagu yang dinyanyikan oleh hamba Tuhan itu. Saya pikir bukan lagunya, tapi karena Roh Kudus yang menjamah orang itu menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan di saat ini ya, yang lagi viral ya, lagi viral di media sosial ya, banyak orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Itu karena juga jamahan dari Roh Kudus, saudaraku, jamahan dari Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau hidup kita ini menjadi saksinya. Ya. Menjadi saksinya di lingkungan kita masing-masing, kita ini seperti lilin yang bisa menerangi di tengah-tengah kegelapan. Ya. Lilin yang menerang kita di tengah-tengah kegelapan. Jadi kita ini bagaikan terang dan terang itu adalah sangat berarti sekali di tengah-tengah kegelapan. Ya, jadi kehadiran kita ini di tengah-tengah masyarakat sangat berpengaruh sekali, saudaraku. Maka harus kita ini pandai-pandai untuk menyesuaikan diri. Ya, kita ini pandai-pandai menyesuaikan diri dalam lingkungan kita. Karena kita ini menjadi terang, menjadi saksi. Kita harus pandai menyesuaikan diri di dalam lingkungan kita. Ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, kita tahu Rasul Paulus ini soal penginjil yang luar biasa ya. Dia seorang yang pandai ya. Dia bisa menginjil sampai ke Asia Kecil bisa percaya kepada Yesus ya. Dia seorang yang pandai sekali. Rasul Paulus ini dia bisa menyesuaikan diri di mana dia berada. Artinya Rasul Paulus ketika dia berada di satu tempat, dia bisa menyesuaikan dengan bahasa mereka, budaya mereka. Tujuannya adalah satu, supaya bisa memenangkan mereka bagi Tuhan. Nah, inilah Rasul Paulus. Ya, kita akan lihat ayatnya di 1 Korintus 9 ayat yang ke-20. 1 Korintus 9 ayat 20 berkata demikian. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini luar biasa ya Rasul Paulus ini. Jadi Rasul Paulus ini ketika ada di antara orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Ya, ketika dia berada di antara orang yang di bawah hukum Taurat, dia seperti orang yang berada di bawah hukum Taurat. Padahal Rasul Paulus tidak berada di dalam hukum Taurat. Tujuannya satu, untuk memenangkan mereka bagi Yesus, saudaraku. Ya. Bukan berarti kalau Rasul Paulus ada di antara ya orang-orang pencuri, dia ikut-ikut mencuri, tidak, tentunya tidak demikian ya. Rasul Paulus ya ikut mereka, budaya mereka, adat istiadat mereka, tujuannya satu, supaya bisa memenangkan mereka. Maka perlulah Roh Kudus untuk menyertai kita kalau kita ingin menjadi saksinya, karena kita ini menjadikan contoh buat mereka, saudaraku. Tanpa Roh Kudus, maka kita tidak bisa membuat seseorang ini bisa percaya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penginjilan ini adalah programnya Allah yang nomor 1. Ya, Tuhan menghendaki setiap orang-orang percaya bisa menjadi saksinya. Ya, bisa menjadi saksinya, ya paling tidak kita bisa menjadi terang, bisa menjadi contoh buat mereka. Supaya mereka melihat Yesus ada di dalam hidup kita, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita adalah saksinya Tuhan. Ya, kita perlu Roh Kudus, kita perlu api Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, aplikasinya atau ajakan saya, ya,
mari kita akan menjadi saksinya Tuhan. Ya, tentunya kita membutuhkan Roh Kudus agar banyak orang yang mengenal kebaikan Tuhan, banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus. Sebagai kesimpulan saya pada hari ini adalah berita kabar baik apa yang kita sampaikan. Yang pertama adalah berita yang berisi tentang kerajaan Allah, berita yang dibutuhkan semua manusia. Yang ketiga adalah berita yang dipercayakan kepada semua manusia. Mari saudaraku, ya kita wartakan kabar baik ini, ya karena apa? Gereja adalah sebagai tubuh Kristus. Kita adalah sebagai tubuh Kristus, kita ini bertanggung jawab atas amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa, saudaraku. Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu sudah kami sampaikan, ya, bahwa setiap orang-orang percaya Tuhan, kami terlibat dalam pewartaan kabar baik. Kami harus menjadikan terang di sekitar kegelapan kita, supaya mereka bisa melihat bahwa ada Yesus dalam hidup kita, sehingga mereka boleh dimenangkan, mereka boleh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu kepada seluruh jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu boleh menjadi saksinya Tuhan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan akan memberkati semua persembahan jemaat-Mu, baik persembahan perpuluhan, persembahan syukur. Engkau akan memberkati dan menguduskan setiap persembahan kami, sehingga persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan apabila Tuhan, sebentar lagi kami akan undur dari ibadah ini Tuhan, Engkau akan memberkati jemaat-Mu di saat-saat pandemi ini Tuhan. Hidup kami tidak bergantung kepada keadaan kami. Hidup kami bergantung di dalam tangan Tuhan. Engkau akan memberkati jemaat-Mu yang berlimpah-limpah. Baik dalam kesehatan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Engkau akan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan memberkati jemaat-Mu. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita percaya kita memang dipilih Tuhan untuk menjadi pewarta kabar baik bagi banyak orang. Amin. Kita harus siap. Amin. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan dengan lebih sukacita lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia.
Yesus memberkati, sampai jumpa di ibadah online minggu depan.